Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas ada seorang syekh di mana dia mencoba melakukan satu mukjizat, tetapi ternyata teman-teman gagal dalam melakukan mukjizat tersebut karena anak tersebut tidak mengalami kesembuhan sama sekali. Nah teman-teman, untuk lebih lanjut mari kita saksikan videonya yang berikut ini. Nah, jadi bisa teman-teman lihat ya, seorang anak kecil, eh, dia bisu ya, dia tidak bisa berkata-kata, dan seorang syekh yang beragama muslim ini atau merupakan tokoh dari muslim ini yang mencoba mendoakan dan berusaha untuk menyembuhkan adik kecil ini. Dia pegang leher, dia mulai tepuk tangan, dan anak kecil ini pun itu mulai melihat ke belakang ke arah syekh tersebut. Masih belum sembuh. Dia tepuk tangan lagi, dan lihat teman-teman, dia dipertanyakan kepada dia apakah dia mendengar atau bisa berkata-kata, dan ternyata masih belum teman-teman, masih belum. Dan kembali kepada seorang perempuan yang mengalami sakit bisu, mengalami penyakit yang sama ya, lidahnya dikeluarkan dan kemudian dicongkel ya, dimasukkan jarinya ke dalam mulut seorang wanita ini sambil berdoa mungkin ya. Tapi kita tunggu apa yang terjadi, apakah dia mengalami kesembuhan. Nah ternyata dia masih belum bisa mengatakan sesuatu. Nah dia disuruh untuk mengikuti apa yang diucapkan oleh syekh tersebut, tetapi ternyata belum sembuh. Tapi seorang syekh itu ya angkat jempol saja, padahal masih belum terjadi mukjizat apa-apa sama sekali. Dia masih belum bisa mengucapkan teman-teman. Dan itu saja yang mau saya sampaikan teman-teman kepada kita, bahwa apa yang telah dilakukan oleh seorang syekh ini menyembuhkan orang bisu dan orang yang tuli yang tidak bisa mendengar, dan sama sekali tidak ada kesembuhan. Nah teman-teman, kesembuhan itu berasal dari mana? Kita percaya bahwa kesembuhan yang sesungguhnya, yang murni itu berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan mukjizat itu sebenarnya digunakan untuk orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak beriman kepada Kristus. Dan dengan mukjizat tersebut sehingga orang bisa melihat kuasa Yesus, sehingga apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada murid-murid Yohanes, yang diutus Yohanes kepada Yesus untuk mempertanyakan apakah dia benar seorang Mesias, maka Tuhan Yesus memberikan jawaban kepada murid-murid Yohanes tersebut. Mari kita bisa melihat di dalam Alkitab teman-teman, supaya lebih jelas
bahwa memang benar kuasa Tuhan atau mukjizat tersebut digunakan untuk orang-orang yang tidak beriman, supaya dengan mereka mengalami mukjizat tersebut sehingga mereka menjadi percaya kepada Kristus. Mari kita lihat Matius 11 ayat 2 sampai 6. Saya bacakan bagi kita. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat," ini bicara mukjizat. "Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Ayat ke-6 teman-teman, "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Nah, jadi jelas apa yang telah disampaikan oleh Yesus Kristus. Ketika murid-murid Yohanes mempertanyakan apakah dia seorang Mesias, maka jawab Yesus, "Apa yang telah kamu lihat? Mukjizat-mukjizat yang kulakukan. Orang yang buta bisa melihat, lumpuh bisa berjalan, kusta menjadi tahir, tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Dan teman-teman, kita lihat bahwa segala kuasa tunduk pada nama Yesus. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus itu merupakan satu otoritas kuasa Allah yang dinyatakan di tengah-tengah orang sakit, orang yang tidak beriman, sehingga dengan kuasa yang dinyatakan itu, orang-orang tersebut atau orang-orang yang tidak beriman itu bisa menjadi percaya. Demikian para rasul-rasul lainnya, mereka menyembuhkan atau melakukan mukjizat dalam nama Yesus, karena nama Yesus adalah nama yang menyelamatkan dan nama di atas segala nama, sehingga segala kuasa tunduk pada nama itu. Nah, teman-teman, kalau kita orang Kristen dan kita bisa melihat hamba-hamba Tuhan bahwa memang karunia-karunia penyembuhan, mukjizat-mukjizat itu dikaruniakan dan dipercayakan kepada orang-orang tertentu, sehingga mereka bisa menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan, dan sehingga orang yang disembuhkan itu bisa menyerahkan diri dan menerima Yesus secara pribadi. Itulah yang paling penting dalam hal melakukan mukjizat, supaya nama Yesus bisa diberitakan. Nah, teman-teman, demikian yang saya sampaikan. Kiranya video kali ini bisa menjadi berkat bagi kita, bahwa mukjizat itu bisa terjadi hanya di dalam nama Yesus. Demikian yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.